Kurikulum muatan lokal dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rafi'i, Hatriyah, Rizky Wulandari Waryaningrum, Ruwaida, Muhammad Rizky Saputra, Laila Sari. Silahkan ditonton penjelasan dari video yang satu ini. Penelitian kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Apa sih lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya itu? Lingkungan alam. Lingkungan alamiah adalah berada di sekitar kehidupan kita berupa benda-benda mati. Lingkungan alam disebut juga lingkungan hidup dan tidak hidup, tempat makhluk hidup tinggal dan membentuk ekosistem. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana terjadi interaksi orang dengan orang lain dan juga interaksi antara kelompok dengan kelompok sosial lainnya. Lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah daerah dalam pola kehidupan masyarakat yang berbentuk bahasa daerah, seni daerah, adat istiadat daerah, dan tata krama daerah. Kurikulum muatan lokal dikembangkan sebagai berikut. 1. Melakukan identifikasi dan analisis yang meliputi analisis ciri khas, potensi, keunggulan, kearifan lokal, dan kebutuhan daerah. Yang kedua, menentukan jenis muatan lokal yang akan dikembangkan. Jenis muatan lokal ini memiliki 4 rumpun, yaitu persinggungan antara budaya lokal, wirausahaan, pravokasional, pendidikan lingkungan, dan kekhususan lokal lainnya. Yang ketiga, menentukan bahan kajian. Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan yang dapat diangkat sebagai bahan kajian sesuai dengan keadaan dan kebutuhan satuan pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi muatan lokal dalam kurikulum. Fungsi muatan lokal dalam kurikulum ada 3, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, dan fungsi perbedaan. Yang pertama, fungsi penyesuaian, di mana siswa dengan sekolah yang berada dalam lingkungan masyarakat. Karena itu, program-program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan. Demikian juga dengan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, sehingga perlu diupayakan agar pribadi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, fungsi integrasi. Siswa merupakan bagian integral dari masyarakat karena muatan lokal merupakan program pendidikan yang berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang memberi manfaat bagi masyarakat atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi kepada masyarakat. Yang ketiga, fungsi perbedaan. Pengakuan atas perbedaan berarti memberi kesempatan bagi pribadi untuk memilih apa yang diinginkannya. Karena itu, muatan lokal merupakan program pendidikan yang bersifat luas, yang memberikan pelayanan terhadap perbedaan minat dan kemampuan murid. Pengembangan kurikulum muatan lokal. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Kurikulum menentukan proses hasil belajar. Kurikulum juga harus memiliki landasan yang kuat, yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dan penelitian yang mendalam. Alasan dimasukkannya kurikulum muatan lokal itu pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, budaya, tata cara, tata krama pergaulan, bahasa, dan pola kehidupan yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Hal tersebut tentunya mesti dilestarikan agar Indonesia tidak kehilangan ciri khas dan jati dirinya. Upaya tersebut harus dimulai sedini mungkin pada usia prasekolah, kemudian diintensifkan secara formal melalui pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi. Proses pendidikan tidak hanya menyajikan bidang studi terjadwal, tetapi yang terpenting adalah
siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir efektif dan efisien. Menjelaskan tujuan pembelajaran kurikulum pendidikan. Yang pertama, tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika ia berada pada lingkungan masyarakat. Pengertian tujuan pembelajaran kurikulum. Pembelajaran dimaksudkan terciptanya suasana sehingga siswa belajar. Tujuan pembelajaran harusnya menunjang dalam rangka tercapainya tujuan belajar. Taksonomi tujuan pembelajaran. Perumusan aspek-aspek kemampuan yang menggambarkan output peserta didik yang dihasilkan dari proses pembelajaran dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi berdasarkan taksonomi Bloom. Domain kognitif berkenaan dengan kemampuan dan percakapan-percakapan intelektual berpikir seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi. Domain afektif berkenaan dengan sikap, kemampuan, dan penguasaan segi-segi emosional, yaitu perasaan, sikap, dan nilai seperti tingkat menerima, tingkat tanggapan, tingkat menilai, tingkat organisasi, tingkat karakterisasi. Domain psikomotor berkenaan dengan suatu keterampilan atau gerakan fisik meliputi gerakan seluruh badan, gerakan yang terkoordinasi, komunikasi nonverbal, kebolehan dalam berbicara.